Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hima aka keluarga kita. Selamat datang di podcast keluarga kita, Poketa. Poketa, tengok-tengoklah dulu kak. Poketa hadir bersama Anda untuk menemani stres kegalauan Anda. Pusing karena kuliah, kami tidak peduli. Yang penting kalian jangan lupa nonton podcast keluarga kita. Oke, bersama saya Muhammad Ihsan selaku Kabid Humas. Tentunya saya tidak sendiri di sini, bersama partner saya, yaitu kebetulan sahabat saya, yaitu Imam Zikri Hamdi, yang kebetulan menjadi Bupati Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita panggilkan Imam Zikri Hamdi. Bro. Sehat bro? Alhamdulillah. Bro gimana? Alhamdulillah, sejauh ini masih aman dan terkendali. Ya. Jadi gimana keadaan Hima sekarang bro? Sejauh ini sih cukup aman ya soal organisasi di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Semua bidang divisi berjalan dengan baik, bintang 5 lah pokoknya. Terkait tentang bidang-bidang apapun, mereka cukup diapresiasikan karena mereka belajar dengan sangat profesionalitas. Iya. Bro kan udah setengah periode nih bro. Betul sekali bro. Berarti Betul. 6 bulan. Iya. Mungkin pemirsa di rumah penasaran nih, mana sih rasanya jadi bupati? Rasa Selama jadi 6 bulan bupati itu mungkin kalau menurut aku pribadi ya teman-teman ya, mungkin ini sebuah tantangan bagi aku sendiri karena tanggung jawabnya sangat besar. Dan dengan pribadi saya sebelumnya itu cukup tibanya mengejutkan lah, kaget. Ibaratnya kita nggak tahu apa-apa, cuman pernah jadi ketua kelompok, ketua pelaksana gitu, ketua kelompok dari PKKMB, diamanahkan menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Itu tantangannya sangat luar biasa. Luar biasa berat ya. Luar biasa berat apa ringan? Berat bro, karena kita harus bisa public speaking, bagaimana kita bisa mengatur jadwal kita kuliah ataupun organisasi gitu bro. Iya. Kayak gitu. Terus Sebelumnya tunggu dulu bro. oke bro, aman bro. Hima Aka nih mungkin pemirsa belum tahu bro apa aja ya kan? Bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya, iya, Oke. tupoksinya. Oke. Di Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu sendiri itu mempunyai 20 kurang lebih inti atau pengurus inti. Yang pertama itu saya sendiri atau aku sendiri sebagai ketua umum Himaka dengan tupoksi sebagai penanggung jawab segala kegiatan yang diadakan oleh himpunan itu sendiri. Dan ada juga bendahara umum nih bro. Bendahara umum itu sebagai pengelola keuangan yang ada di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kurang lebih begitu. Kalau sekretaris umum si Fauzan ini tupoksinya adalah menjaga administrasi jalur Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Administrasi, surat menyurat, surat peminjaman, surat acara, proposal, dan segala macam surat administrasi itu diamanahkan ke sekretaris umum gitu. Tunggu dulu bro, bedanya sukum sama staf sukum apa bro? Staf sukum itu membantu jalannya administrasi tersebut gitu. Misal ada bagi 2 job desk, Ya, membagi. kurang lebih begitu. Untuk bidang-bidangnya sendiri? Bidang-bidangnya sendiri kita punya 8 bidang ya. Ada humas nih bro kita yang sedang melaksanakan podcast. Itulah job desk dari humas, salah satunya prokernya podcast. Apa tadi bro? Poketa. Apa itu Poketa bro? Poketa, podcast Keluarga kita. Iya. Jadi ada humas bro kan? Humas, Yaitu hubungan mahasiswa yang dimana itu bagian hubungan erat ya. hubungan erat. Dengan seluruh kelembagaan dan masyarakat. Kurang lebih begitu. Dan ada bidang PBM. Itu pengembangan bakat dan minat yang dimana itu bergerak di bidang non akademik seperti olahraga, seni dan e-sport, gaming gitu. Kemarin juga PBM juga mengadakan sebuah acara, yaitu yang pertama Fun Futsal, yang dimana Fun Futsal itu kita main fun, seluruh mahasiswa akuntansi
demi menjaganya silaturahmi kita dari mahasiswa aktif ke alumni, kurang lebih seperti itu. Dan rencananya PBM juga menambah sebuah inovasi nih bro. Wow, inovasi selalu ya. Periode ini sungguh luar Harus biasa. punya inovasi. Kurang lebih begitu. Yaitu fun badminton. Badminton. Ya, yang akan direncanakannya kemungkinan dalam bulan ini kemungkinan ya. Pemirsa di rumah boleh ikut. Boleh dong. Khusus mahasiswa akuntansi tapi bro. Oke. Terus bro, apa lagi bro? Ada bidang accounting info. Itu accounting informasi itu menyampaikan sebuah informasi ke media platform, contohnya Instagram, TikTok. Sekarang TikTok ada Blogspot ya. Menyampaikan informasi dan mendesain sebaik mungkin untuk daya tarik mahasiswa itu sendiri, kayak gitu kurang lebih lah ya. Dan nanti setelah itu ada bidang kaderisasi yang dimana itu membentuk jiwa, tupoksi kaderisasi itu membentuk jiwa kepemimpinan. Ya, jadi misalkan ada saya nih, aku nih sebagai ketua umum nanti melalui jalur kader itu membentuk jiwa kepemimpinan untuk kaderisasi kader selanjutnya gitu. Terus ada bidang advokasi nih. Advokasi itu tupoksinya adalah menyampaikan, menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa terkait masalah informasi mata kuliah, informasi kampus yang berkaitan tentang kampus lah pokoknya, dan ditampung dan disaring dan diaspirasikan ke pihak fakultas kayak gitu. Atau dari pihak fakultas menyampaikan informasi ke advokasi, menyampaikan ke internal gitu. Sungguh mulia mahasiswa. Sungguh mulia sekali dari ujung tombak dari Himaka sendiri. Betul sekali. Kemudian ada bidang KUA, Kajian Umum Akuntansi, yang bergerak di akademik. Itu apa nih KUA bro? Kajian Umum Akuntansi, yang dimana program kerja bidang tersebut adalah menyampaikan juga informasi-informasi terkait misalkan seputar dunia akuntansi bro. Dunia akuntansi. Bro lihat nggak di Instagram kayak informasi tentang pajak naik misalkan. Apa itu auditing? Bukan penjelasan-penjelasan tentang mata kuliah kita. Nanti apa yang viral atau yang lagi booming itu disampaikan di Instagram. Terkait berita yang valid ya bro ya. Akademik lah ya, khususnya. Akademik, ada program GSPA yang dimana kita mempunyai mentor dari mahasiswa kita, senior tibanya mengajarkan mata kuliah akuntansi tersebut kepada mahasiswa. Berarti prestasi juga. Itu KUA. Ya. Nah, Akademik tapi. kita ingatkan dulu teman-teman yang punya prestasi yang akademik. Nah, khususnya akuntansi melaporkan ke KUA. Ke KUA. Seperti itu. Bisa kita kembangkan lagi, mantau kita ikut sertakan. Kemudian ada kesekretariatan. Itu menjaga aset-aset inventaris yang ada di sekre kita, ya kan? Kemarin programnya membuat gudang. Gudang ini sebelumnya udah ada bukan? Udah, tapi diperbarui. Ada apa tuh perbarunya? Karena kemarin itu mungkin masih 50% dari periode sebelumnya, dimaksimalkan di periode kita. Semuanya udah, PBM udah, AVO udah, Kestari udah. Apa lagi nih bro yang belum? Oh iya. Kayaknya ada satu lagi. Usaha kreativitas mahasiswa. Yoi. Apa tuh? Itu job desk atau tupoksi. Ntar bro, minum dulu nggak? Oke. Cheers dulu bro. Ya. Ini podcast perdana kita ya bro ya. Jadi kalau misalkan kami agak belibet mohon dimaklumi lah ya. Kita belajar, sama-sama belajar. UKM, oke. Usaha kreativitas mahasiswa. Itu bergerak di bidang kewirausahaan yang dimana itu kurang lebihnya itu menjual produk-produk mahasiswa akuntansi. Menjual produk yang dipunyai mahasiswa akuntansi, bukan produk orang lain. Tapi khusus akuntansi. Misalkan Bro Isan punya inovasi atau produk sendiri. Kayak misalkan bucket atau hampers gitu. Itu Bro jualkan ke UKM itu bisa gratis. Bukan gratis, bisa dipasarkan, diwadahkan ke sana gitu. Oh gitu. Tapi gratis kan? Ya. Kalau gratis kan pasti mau pemirsa. Ya, kalau gratis pasti mau, bayar dong. Bayar. Gitu. Waduh. Iya lah. Ngerti kan? Ngerti. Kita ya.
Mungkin kurang lebih seputar bidang seperti itu sih. Oke. Udah semua nih kan? Udah semua, berbidang. udah semua. Nah, ini kan ada nih mahasiswa baru nih angkatan 2022 baru kemarin nih lulus. Oh iya betul, ada SNMPTN ya, Ya. SBM, PBUD dan SMMPTN Barat kalau nggak salah. Mungkin ada kesan dan pesan untuk mahasiswa baru akuntansi khususnya. Oh mungkin aku mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di tahun 2022. Ini merupakan langkah awal teman-teman dari siswa menjadi mahasiswa. Yang dimana mahasiswa itu kita itu adalah mahasiswa yang berintegritas, itu tujuannya pasti kuliah. Tapi yang kedua itu menurut aku pribadi nih, itu mencari relasi untuk masa depan kita. Bagaimana cara mendapatkan relasi itu? Ya, masuk ke sebuah organisasi, komunitas atau lembaga yang lain gitu. Mungkin seperti itu sih, semangat buat mahasiswa baru tahun 2022. Semoga teman-teman memilih jurusan yang tepat lah ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga nggak mistel lah mereka ya kan. Pasti akuntansi itu luar biasa sih, the best. Karena dibutuhkan di semua perusahaan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, udah selesai nih. Pasti Bro Imam udah capek juga kan? Oh enggak, tetap semangat sih. Tetap semangat. Cuman masih ada agenda selanjutnya. Oke, sibuk ya? Lumayan sih. Teman-teman juga sibuk nih kan menjalankan program kerja. Nggak usah lah terlalu banyak kali. Kalau mau lebih tahu lebih dalam, masuk Himaka, Boleh, ya kan? boleh masuk sekali, Bro. Promosi. Oke, terima kasih kepada Pak Bupati yang telah hadir di podcast. Sehat ya, Bro. Sukses, Amin. Sukses ya. Nah, pemirsa, sudah selesai bincang-bincang santai bersama dengan Pak Bupati kita, Imam Zikri Hamdi. Nah, setelah ini ada bintang tamu yang kebetulan merupakan bidang yang ujung tombak dari himpunan mahasiswa akuntansi sendiri. Kebetulan yang datang kali ini merupakan petinggi-petingginya. Kita sambut Kabid dan Wakabid Advokasi Hima-AK FEB Unri. Dipersilakan masuk. Ya, Bro. Bro, sehat bro. Oke, Cut. Gimana nih, aman kan? Nah, kira-kira aman-aman gitulah ya bro ya. Oke. Gimana tuh advokasi sekarang? Untuk advokasi sekarang ya gimana ya bro? Bisa dibilang karena kita ada penerimaan di tahun ini. Tunggu dulu bro. Mungkin pemirsa penasaran nih bro. Advokasi ini apa aja kerjanya bro? Perkenalan lah dulu nggak? Siapa bro ya kan? Ya pemirsa, di sini kami dari petinggi bidang advokasi Hima-AK. Dengan saya sendiri Rizky Ramadan Siregar sebagai kabitnya, dan wakil saya di sini Cutria Mulyana. Nah, jadi kami di sini ini adalah kabit dan wakil bidang dari advokasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Oke, advokasi Hima-AK Iya, Bro. dengan kabit dan wakabitnya. Oke. Sebelumnya nih pemirsa pasti penasaran nih, advokasi ini apa aja sih tugas-tugasnya, tupoksinya. Selama ini kalian progresnya ngapain gitu? Oh, baik ya bro ya. Mungkin untuk pemirsa yang penasaran apa sih tugas advokasi itu, seperti yang bisa kita ketahui bersama, advokasi ini di sini kami untuk menerima dan menginformasikan semua keluhan-keluhan dari teman-teman mahasiswa Universitas Riau di jurusan akuntansi, dan juga di sini kami bakal menginformasikan beberapa berita akademik mungkin ke teman-teman semuanya yang mungkin ada di tanpa sepengetahuan teman-teman itu ada di grup angkatan masing-masing. Selama ini permasalahan kampus apa aja tuh? Yang paling sering ya bro mungkin itu di KRS sih. KRS itu paling ribet tuh sebenarnya. Jadi kalau kemungkinan yang paling besar tuh ya itu bro. Paling juga nanti ada dari senior-senior kita di akuntansi itu yang bertanya masalah perihal orang tuh sempro, semhas, sama dengan kompre juga gitu. Jadi apa sih syarat-syaratnya, bagaimana sih prosedurnya gitu. Itu kita membantu bro. Dimanapun kita akan usahakan senior-senior kita itu agar cepat lulus dari akuntansi juga gitu. Nah ini kan udah nih KRS tadi. Selain KRS apa lagi tuh? Pastinya banyak nih, aku yakin bro. banyak. Kalau soal permasalahan banyak bro. Mungkin Wakabit juga bisa nih ngejelasin. Kasih paham dulu. Ya.
Kalau untuk proker sendiri yang udah terlaksana itu kelas advokasi 1. Di advokasi 1 itu dia membahas pengenalan advokasi itu sendiri. Nah, dilaksanakan pada bulan Maret 2022 kemarin. Oke. Terus yang akan datang itu kelas advokasi 2. Kapan tuh? Nanti coming soon. Yang kedua itu tentang teknik lobbying. Nah, dan yang ketiga itu tentang fokus group discussion aja. Fokus grup diskusi. Oke. Itu yang terdekat nih. Iya, yang Terdekat. Mantap. Itu berarti sudah ada KRS, kelas advokasi. Setelah itu UKT. Kenapa tuh UKT? Kalau UKT sih kan banyak teman-teman kita ini yang terkendala biaya kan. Mungkin dari pihak rektor sendiri kan udah ngasih nih kemudahan kayak revisi UKT, terus pembiayaan UKT secara mengangsur. Mengangsur ada? Ya, Bisa? ada. Mangsurnya kayak mana tuh? Dia tuh ada Kredit dah? Berarti tiba kayak kredit lah. Iya betul. Tapi jatuhnya gini bro, dia di situ tuh bukan sekedar datang mengangsur gitu. Jadi untuk penyicilannya itu ada 3 kali ya bro. 3 kali. Tapi kan syarat-syaratnya ada lah. Syarat-syaratnya ada dan juga benar bro. Jadi syarat-syaratnya ini juga kita nge-share nih untuk teman-teman yang kesusahan dalam membayar UKT, kita share tuh di grup-grup angkatan per masing-masing. Terus nanti mana yang kurang jelas itu boleh kita ditanyakan ke bidang kita gitu. Jadi kita di bidang juga ada PJ-PJ-nya gitu yang bahas UKT gitu. Nah, sudah selesai nih. Kita kan kemarin ada ini kan mempost NGL Q&A. Nah, dari netizen-netizen di Hima AK FEB Unri. Nah, kita masuk nih pertanyaannya. Yang pertama, Kak, gimana nih tips jadi mahasiswa baru? Oh, mungkin ada nih beberapa dari kami, mungkin ada tambahan nanti dari Cut. Untuk masalah tips jadi mahasiswa baru itu untuk adik-adik dari SMA yang ingin masuk universitas, terutama Universitas Riau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama di jurusan akuntansi juga. Intinya di sini kalian jangan sampai pernah ketinggalan informasi dari sekolah. Boleh ditanyakan ke guru BK atau guru yang mewakili dalam untuk mendaftarkan kuliah kalian ke depannya gitu. Dan juga untuk adik-adik yang terkendala masalah biaya itu ada di Universitas Riau itu ada program KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Itu KIP itu bersama dengan Belmawar Sedikti untuk bidik misi. Jadi nanti di sini adik-adik bakal mendapatkan bantuan UKT itu udah dibayarkan dan juga adik-adik mendapatkan beberapa sejumlah uang itu per semesternya gitu. Jadi untuk adik-adik yang mau kuliah jangan takut terkendala karena biaya gitu ya bro. Soalnya di sini pemerintah udah nyiapin nih dana gratis untuk teman-teman atau adik-adik yang mau kuliah selanjutnya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi untuk itu. Jadi jangan sampai kelewatan ditanya-tanya sama guru-guru yang mewakili untuk mendaftarkannya gitu. Berarti pemerintah sekarang luar biasa juga nih. Kita apresiasi juga kepada pemerintah. Kalau dari aku sedikit sih. Yang pertama itu jangan malu bertanya. Nah, karena kan ada yang bilang malu bertanya sesat di jalan kan. Iya, tapi banyak bertanya dikira wartawan. Nah, jadi pandailah cari relasi baik bertanya sama teman, dosen maupun senior gitulah. Yang kedua itu pandai-pandailah nyari kawan kan. Pandai-pandailah bawa diri gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Oke, itulah tadi jawaban dari advokasi gimana jadi mahasiswa baru nih untuk anak adik-adik kita yang angkatan 2022. Nah, kita masuki pertanyaan kedua. Kak, saya punya kendala biaya. Apakah advokasi bisa membantu mendapatkan keringanan UKT buat saya? Siapa yang mau menjawab? Kabitnya, oke. Mana tuh? Jadi dari Universitas Riau itu sendiri udah ngasih kemudahan lah untuk para mahasiswanya. Salah satunya itu revisi UKT. Revisi UKT ini diadakan setiap tahunnya. Bisa diakses di laman revisiukt.unri.ac.id. Yang kedua itu bisa melakukan pengangsuran UKT. Nah itu surat edarannya juga udah diedar per fakultasnya. Udah itu sih kalau masalah keringanan biaya itu. Kalau syarat-syaratnya? Kalau syarat-syarat untuk revisi UKT-nya ada di bagian website. Nah kalau untuk yang pengangsuran itu ada di edarannya. Oke. Nah itu dia jawaban dari pertanyaan yang mendapatkan keringanan UKT tadi, kendala biaya. Kita masuki pertanyaan ketiga, yaitu dari abang kita nih atau kakak kita yang bertanya.
saya seorang mahasiswa tingkat akhir. Bagaimana nih kelanjutan UKT refund 50%? Saya langsung ya. Jadi kita dari advokasi itu terus memfollow up masalah refund ya, masalah refund UKT 50% itu ya. Jadi itu udah kita follow up, yang udah dicairkan itu 800 orang. Untuk 800 orang itu dari seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Riau yang mengajukan. Jadi bukan hanya fakultas ekonomi aja dan bukan jurusan akuntansi aja gitu. Berarti seluruh ya? Nah, seluruh itu 800 dan juga masih diproses lagi, Bro. Berarti masih lebih lagi nih dari 800 orang gitu. Masih ada ke depan yang bakal diproses gitu. Jadi untuk abang-abang atau kakak-kakak sabar menunggu dulu. Juga di sini bagi kakak-kakak yang mungkin nggak bakal dapat, ada juga kemungkinannya. Jadi misalnya nanti yang daftar itu 800 orang, yang kemungkinan diterima itu cuma 400 gitu. Jadi separuh dari situ. Memang dari Undrinya itu ketat dalam menyeleksi refund UKT ini. Berarti nggak semua nih kan? Nah, ini ingat nih, nggak semuanya mendapatkan keringanannya. Jadi yang di refund memang mereka-mereka yang memang benar yang perekonomiannya sulit gitu atau rendah gitu ya. Yang pengen mendapatkan refund UKT jangan berkecil hati kalau nggak dapat. Ya benar. Mungkin di sini bukan rezeki dari abang-abang atau kakak-kakak nih, atau temannya yang memang butuh gitu revisi atau penurunan UKT ini. Ada yang lebih membutuhkan. Benar, Bro, gitu. Oke. Nah, itu dia tadi pemirsa, permasalahan-permasalahan yang ada di kampus yang sudah terjawab langsung oleh advokasi Hima Akad sendiri. Nanti jika ada permasalahan-permasalahan oleh kalian-kalian yang khususnya di akuntansi, boleh langsung hubungi mereka atau PJ-PJ yang tadi. Ya. Oke. Dicek aja di Instagram Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Tapi jangan sekedar cek aja, terutama untuk anak akuntansi nih, ayo diramaikan IG dari jurusan akuntansi sendiri. Oke, betul. Itulah kolaborasi kami podcast with advokasi. Nantikan episode 2 podcast selanjutnya. Terima kasih dari advokasi, semoga dilimpahkan pahalanya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih advokasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.